Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bangun dengan selamat. Sebelum kita akan beraktivitas, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka firman Tuhan, Galatia pasal 6, ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudaraku, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka saat itu juga terjadi perubahan status. Yang dulunya kita adalah budak dosa, menjadi anak-anak Allah. Terjadi perubahan bukan hanya status, tetapi juga perubahan hidup. Dari yang dulunya suka dengan dosa, mencintai dosa, menjadi membenci dosa. Harus terjadi perubahan dalam kehidupan orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi Paulus sangat menyadari betapapun baiknya seseorang, ia tetap akan dapat tergelincir. Kata pelanggaran yang disebutkan oleh Paulus di sini bukan berarti dosa yang disengaja, melainkan tergelincir yang bisa saja dialami oleh seseorang Kristen yang taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam pasal terakhir ini, pasal 6, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia agar mereka ketika mendapati seseorang melakukan suatu pelanggaran yang dimaksudkan di sini bukanlah suatu pelanggaran yang disengaja. Maka dikatakan, maka kamu yang rohani di sini, yang dimaksud di sini bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan pastor, tetapi setiap orang Kristen yang lebih dewasa dalam hidup kekristenannya. Maka di sini dikatakan ada satu tanggung jawab. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Memimpin orang itu ke jalan yang benar. Saudaraku, dari ayat ini memberikan kita suatu pengertian bahwa kita ini punya tanggung jawab. Kita bukan hanya bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, menjaga diri kita hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi kita juga diberikan suatu tanggung jawab untuk memimpin orang lain yang telah menyimpang untuk kembali kepada jalan yang benar. Kiranya hari ini saya dan saudara diberikan kemampuan oleh Tuhan ketika kita mendapati ada saudara kita, rekan kita, siapapun dia yang telah menyimpang daripada jalan yang benar. Biarlah kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memimpin, mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Dan kemudian di dalam bagian ini dikatakan bagaimana caranya kita memimpin mereka. Disebutkan oleh Paulus, dalam roh lemah lembut, tidak dengan cara kasar atau tidak dengan cara yang arogan. Tetapi di dalam tulisan ini atau di dalam ayat ini kemudian Paulus memberikan satu awasan bagi diri sendiri. Dikatakan sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudaraku, kiranya kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menjalani hidup pada hari ini, memimpin dan mengarahkan orang-orang yang telah menyimpang untuk kembali kepada jalan yang benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pada saat ini kami boleh bangun dengan selamat. Kami siap beraktivitas, kami siap untuk melakukan berbagai macam tanggung jawab kami pada hari ini. Tolonglah kami, mampukanlah kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ketika kami menjumpai ada orang-orang yang telah menyimpang dari jalan Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kami kemampuan, keberanian
untuk memimpin, mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan sertai kami. Dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dalam menjalani kehidupan pada hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.